Hey, hello, apa kabar semuanya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggunakan power supply, mengetahui cara kerja dari jarum power supply. Jika teman-teman belum menyimak videonya, silakan teman-teman simak. Jadi kita sudah mengetahui setiap nilai yang ditunjukkan oleh jarum power supply. Kita sudah memahami, kita sudah mengerti. Dan sekarang kita akan mencoba mempraktekkan pada sebuah mesin. Jika jarumnya menunjukkan sekian, apa yang terjadi pada handphone ini? Kita akan membahas itu. Di sini saya sudah mempunyai beberapa mesin handphone. Ketiganya ini rusak, satu yang normal. Kita akan mengetes setiap pergerakan jarum itu apa yang dia maksud. Setiap angka atau nilai arus ampere yang ditunjukkan pada jarum ampere tersebut, apa yang terjadi pada handphone ini. Kita akan mengetes. Teman-teman ingin tahu? Simak terus. Oke, power supply-nya sudah menyala dengan tegangan 4,7. Sekarang kita pasangkan kabel power supply ke konektor baterai. Biasanya pada mesin-mesin handphone, jalur BSI ini harus terpasang, lalu dia bisa bekerja. Namun pada mesin handphone ini, tanpa menggunakan BSI, dia juga bisa bekerja. Ya, di sini ada. Ini adalah tombol on off-nya. Kita gunakan nanti. Sekarang silakan teman-teman lihat pada power supply. Di sini jarum ampernya tidak ada pergerakan, sedangkan kabel power supply sudah kita konekkan ke mesin handphone. Tidak terjadi apa-apa pada ampere ini. Perhatikan di sini kita menggunakan 1 ampere. Ya, teman-teman. Ada angka 1 di sini, ini adalah 1 ampere. Berarti di pertengahan ini setengah ampere atau 500. Ya, ingat pelajaran kita kemarin. Jika teman-teman belum menyimak, silakan simak sebelum video ini. Silakan simak. Dan sekarang kita mencoba melakukan pemencetan atau melakukan penekanan tombol on off. Apa yang terjadi dengan power supply ini? Penekanan power on off pun harus kita lakukan lebih dari 200 milisecond atau kita tekan lama. Jika hanya kita tekan persekian detik, ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikan power supply. Ini kita coel aja. Ini kita sentil aja ya. Kita tekan sedikit saja. Apa yang terjadi pada jarum ampere meter? Kita tekan, lalu lepas. Apa yang terjadi di sana? Dia naik. Perhatikan naik berapa? Jatuh. Jatuh. Ya. Karena kita hanya menekannya persekian detik atau ceks sekali aja. Pada penekanan tersebut jarum ampere menunjukkan di 100 lalu jatuh. Ya. Di 100 lalu jatuh. Teman-teman perhatikan sekali lagi, saya tekan. Jatuh. Berarti dia menunjukkan 100 miliampere jatuh. Itu karena kita menekannya hanya sekedar menekan saja. Coba sekarang kita tekan lama. Dia diam 100, lalu naik. Naik, kocok-kocok-cok. Dari 100 dia diam dulu, gitu. Ya. Itu tandanya dia sudah booting. Sekarang kita matikan terlebih dahulu. Jadi dia menunjukkan 100 lalu jatuh. Setelah kita menekan lama, jarumnya dari 100 berhenti dulu. Baru dia kocok-kocok. Apa yang terjadi dengan handphonenya? Untuk mengetahui hal tersebut, apa yang terjadi setelah 100, apa yang terjadi setelah dia 100 lalu jatuh, dan setelah 100 kita tekan lama power, langsung dia naik, apa yang terjadi dengan mesin handphone tersebut? Sekarang ayo kita lihat ke skema coret-coret sederhana kita. Di sini ada CPU sebagai otak dari semua komponen. Lalu selanjutnya di sini ada MMC. Di dalam IC MMC ini terdapat yang namanya boot. Lalu ada kernel. Selanjutnya ada OS atau biasanya pada komputer disebut dengan Windows. Pada handphone Apple disebut dengan iOS. Lalu selanjutnya ada user data.
Ini semuanya terdapat pada IC MMC. Karena pada IC MMC ini adalah tempat penyimpanan data. Di setiap MMC selalu ada yang namanya LPDDR atau yang sering disebut dengan RAM. Pada handphone-handphone yang sekarang yang biasa kita kerja, LPDDR ini atau RAM ini sering menjadi satu dengan IC MMC. IC MMC itu adalah memori, RAM juga adalah memori. Jadi ketiga komponen ini sangat penting sebenarnya. Hanya karena IC RAM dan MMC menjadi satu, kadang IC RAM ini susah kita cari letaknya di mana karena dia sudah menjadi satu pada IC MMC. Selanjutnya setelah IC MMC, RAM dan SoC atau CPU, di sini juga ada yang namanya komponen IC PMU atau IC power. Setelah IC power, selalu saja ada yang namanya BQ atau PMI. Biasanya kita sebut dengan IC charger. Ya. Setelah IC charger, selalu saja ada yang namanya komponen baterai. Oke. Ini adalah beberapa komponen yang terpenting pada sebuah smartphone. Ini hanya garis besarnya saja, ya. Kegunaannya kita pisahkan seperti ini agar supaya kita lebih mudah lagi memahami. Karena jika kita gabungkan semua, itu sangat susah. Di situ ada IC PA, IC audio, IC WTR dan lain-lain. Yang utama kita bahas terlebih dahulu adalah ini. Ada MMC, ada RAM, SoC atau CPU, PMU, PMI atau IC charger atau BQ, juga ada baterai. Setelah itu kita lihat. Seperti yang sudah kita bahas pertama tadi, bahwa CPU adalah otak dari semua komponen yang berada pada sirkuit smartphone. CPU mengambil data dari IC MMC. Ya. Data tersebut diambil lalu disimpan ke IC RAM. Setelah di IC RAM, CPU tersebut mengolah data. Jadi RAM ini adalah tempat penyimpanan data sementara untuk diolah. Contohnya seperti ini. Jika MMC adalah sebuah tas penyimpanan, ya. Contohnya ini adalah sebuah tas penyimpanan buku macam-macam, kaset apa macam-macam. Di sini ada semua. Kita ambil dari isi tasnya, kita taruh di atas meja, lalu kita olah. Oh, saya butuh ini, saya ambil. Oh, saya butuh ini, saya ambil. Lalu IC CPU atau SoC ini memberikan perintah-perintah kepada komponen-komponen yang lain sesuai dengan data yang diolah pada IC RAM tadi. Tanpa tegangan, SoC ini tidak akan bisa mengolah data. Jadi dia ambillah tegangan yang berasal dari IC power atau PMU. Begitu juga yang terjadi pada IC MMC. IC MMC juga membutuhkan namanya tegangan atau arus. Dari mana arus tersebut diambil? Arus tersebut juga didapatkan dari IC PMU. Apakah IC RAM ini juga membutuhkan tegangan? Pasti, karena dia juga beroperasi untuk tempat pengolahan data. Dia ambil juga dari PMU. Di sini IC PMU sangat berperan penting. IC PMU adalah penyuplai tegangan atau regulator. Untuk menyuplai tegangan pada setiap komponen yang membutuhkan tegangan, baik itu secara langsung atau melalui LDO. Pada rangkaian LDO sudah kita bahas ya. Dari IC PMU atau IC power ini, walaupun dia sumber dari tegangan, dia juga membutuhkan suplaian tegangan. Pada IC MTK, biasanya tegangan dari PMU ini langsung diambil dari baterai. Namun pada IC Qualcomm berbeda lagi. Dia harus mengambil tegangan dari PMI atau IC charger. Begitu juga sebenarnya dengan IC MTK. Ada juga yang melalui IC charger. Karena biasanya IC charger ini menjadi salah satu jembatan. Di sini biasanya pada Android terdapat VPH PWR. Jika pada handphone iPhone namanya bukan VPH PWR, namanya VCC main. Ya. Jadi IC PMU ini
mengambil sumber tegangan dari IC charger. IC charger pun juga harus membutuhkan tegangan. Dari mana tegangan tersebut dia dapatkan? Ya dari baterai. Maka terjadilah di sini yang namanya rantai tegangan. Tanpa tegangan ini, beberapa komponen utama ini tidak akan bisa bekerja. Tadi saat kita menyambungkan kabel power supply pada kutub positif negatif mesin, jarum ampernya tidak naik. Itu menandakan beberapa komponen yang ada di sini itu aman. Komponen yang mana? IC charger, PMU, termasuk baterai. Berarti tidak ada terjadi short. Biasanya kan teman-teman saat menyambungkan mesin pada power supply sudah terjadi kenaikan tegangan. Itu tanda-tandanya di komponen ini antara IC charger atau IC power terjadi short. Atau pada vibat terjadi short. Jika seperti kita tadi, saat kita pasangkan tidak terjadi apa-apa. Ampernya normal, diam. Itu tandanya baik-baik saja, tidak short. Pada IC power ini tidak akan bisa bekerja tanpa adanya on off. Jadi setelah kita tekan on off ini, IC power akan bekerja. Setelah kita melakukan penekanan on off, per sekian detik jarumnya naik di 100 lalu jatuh. Itu tandanya tegangan dari baterai ini sudah menerima beban. Ketiga komponen ini sudah siap melakukan suplaian tegangan atau sudah siap beroperasi. Hanya saja pada 100 miliampere tadi dia jatuh lagi karena kita langsung melepas ini per sekian detik. Sekitar 200 milisecond atau persekian satu kali toel langsung kita lepas, jarumnya jatuh. Pada posisi 100 mAh tersebut sebenarnya IC power sudah menyuplai tegangan ke CPU. Hanya saja tidak ada respon dari IC CPU, tidak terjadi komunikasi atau tidak terjadi yang namanya power up. Teman-teman perhatikan di sini pada 100 mAh sebenarnya IC power sudah menyuplai tegangan ke SOC atau CPU, hanya saja tidak terjadi komunikasi. Ini teman-teman perhatikan. Ya. Karena tidak terjadi power up. Setelah kita tekan, kita lepas kembali, dia jatuh. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Kita kembali ke komponen mesin lagi. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita ulang. Kita tekan lama. Perhatikan ya. Perhatikan. Kita tekan lama. Ya. Oh, belum dihidupkan. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Sekarang kita ulang. Kita tekan lama. Kita tekan lama. 100 lalu naik. Naik. Dia sampai berapa? 150, naik 200. Kita matikan. Setelah dia 150 sampai 200, coba perhatikan lagi ya. Biar teman-teman bisa lihat. Setelah dia kita tekan on off lama, dia akan diam dulu. Lalu naik 150 sampai 200. Kita tekan. 100, lalu naik 150 sampai dia 200. Dari 200 dia akan naik. Ini dia diam 200, diam 200, lalu apa yang terjadi? Dia kocok-kocok. Lalu dia akan naik. Coba perhatikan ya teman-teman. Dia masih di 200, dia kocok-kocok. Naik 400 sampai 500. Kita matikan terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada handphone ini? Setelah dia dari 100 sampai 150, lalu naik 200. Kita simak lagi, kita jelaskan. Let's go. Oke, teman-teman perhatikan tadi. Setelah kita menekan lama tombol ini, jarumnya dari 100 diam dulu lalu naik. Itu menandakan power up atau komunikasi antara SOC atau CPU kepada IC power sudah terjadi.
Proses dari 100 mAh tadi terjadi sekitar 150 sampai 200. Teman-teman lihat ya. Jadi jarumnya setelah kita tekan 100 dulu diam, lalu kocok dia naik. Itu menandakan sudah terjadi komunikasi antara power supply dengan SOC. Lalu pada arus 150 sampai 200 tersebut apa yang terjadi pada mesin ini? Proses apa yang terjadi? Setelah arusnya naik dari 100 mAh sampai 150 atau 200, dia goyang-goyang dulu. Di sini ada yang namanya boot up dan booting. Saat dia naik dari 100 ke 150 akan terjadi boot up. Sampai 200 dia kocok-kocok, terjadi booting. Kocok-kocok. Oke. Jadi kita harus mengetahui, oh ternyata sudah terjadi penyodokan di sana. Jarumnya naik turun. Jadi jadi teman-teman harus paham, jika kita memahami gerakan-gerakan jarum itu begitu nikmatnya. Karena saat kita melakukan pengetesan, contohnya kasusnya ampere gantung 100 saja ya. Tapi setelah kita kerja, setelah kita servis, ampernya naik dari 100 sampai 150 sampai 200. Begitu bahagianya. Setelah dia melakukan penyodokan tersebut, sodok-sodok, sudah terjadi yang namanya booting. Booting up dan booting terjadi sekitar 150 sampai 200 mAh. Atau 250 bahkan lebih ya, tergantung handphonenya. Jika tadi biasanya kita mengukur sekitar 100, ada beberapa handphone yang lebih dari 100. Tapi lebihnya tidak jauh, kadang 110, 120. Dia main sekitar situ saja. Proses booting ini teman-teman pasti sering melihat. Logo muncul, logo, diam. Dia diam-diam di situ. Setelah proses booting up dan booting ini, selanjutnya apa yang terjadi? Mari kita lihat. Oke. Ternyata setelah kita terangkan tadi, setelah on off-nya kita tekan, terus dia berhenti dulu di 100. Setelah itu dia naik 150 lalu ke 200. Ternyata pada proses ini ke 200, proses power up dan booting up sudah terjadi. Sekarang kita hidupkan, perhatikan tangan saya, kita hidupkan. Tak, dia 100, naik 150, dia akan naik 150, proses power up, booting. Di sini setelah booting, ini proses booting terjadi. Setelah booting akan masuk ke 250 sampai 500. Akan terjadi kernel di sini. Ini proses data sama user data sudah terjadi. Coba lihat, user data mulai diolah. IC MMC, LPDDR sudah bekerja, IC CPU sudah mengolah data. Lihat. Nah, ini sudah terjadi. Jadi prosesnya seperti itu. Ada step by stepnya. Teman-teman bisa lihat, jika kita memasang handphone ini menggunakan LCD, wah, itu paling banter lagi. Lalu selanjutnya jika kita memasang SIM card, wah itu lebih mantap lagi kocokannya, karena di situ ICPA-nya sudah bekerja, WTR-nya sudah bekerja, jaringannya sudah masuk, itu akan bagus. Namun pada dasarnya cara kerja dasarnya ya seperti tadi. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, sudah kita lihat tadi teman-teman, dari proses 150 atau 200, dia akan naik lagi, sodok-sodok lagi sampai ke bahkan sampai 500 mAh. Apa yang terjadi di sana? Sampai jarumnya naik segitu tingginya per sekian detik. Ini terjadi. Jadi dia sodok lagi. Di sini ada yang namanya kernel. Bukan Karni Ilyas, kernel. Kernel. Apa itu kernel? Kernel ini adalah driver. Teman-teman mungkin pernah mendapatkan kamera tidak berfungsi. Ininya tidak berfungsi karena dia harus membutuhkan kernel dulu. Driver kamera. Karena pada setiap komponen handphone itu terdapat beberapa driver. Ya. Tanpa driver, komponen-komponen lain tidak akan bekerja.
Contohnya seperti kartu SD, kartu SIM card, kamera, dan lain-lain. Jadi itulah yang disebut dengan kernel. Setelah kernel ini berfungsi, berjalan, OS akan mengikuti. OS itu adalah program Android, software Android, dia akan mengikuti. Makanya dia akan naik terus sampai 500, saatnya user data ini yang diolah. Setelah itu muncullah yang namanya display dan tete bengek yang lainnya itu. Seperti alarm apa itu akan muncul semua, pengaturan-pengaturan kita akan muncul semua dari user data ini yang menyusul. Dari mana data itu diolah? Data itu diolah, diambil dari sini lalu diolah pada IC RAM. Makanya jika IC RAM-nya rusak, apakah bisa CPU mengolah data? Tidak bisa. Jika RAM-nya bagus, MMC-nya yang bermasalah, apakah bisa? Tidak bisa. Jika RAM-nya rusak, muncul boot atau BIOS, muncul logo, terjadilah boot loop, RAM-nya bermasalah, software-nya yang korup. Apalagi jika CPU-nya yang bermasalah, pasti tidak akan terjadi yang namanya booting. Ini hanya kita garis seperti ini. Jika berbicara tentang data, wah jalur ini banyak sekali. Ini hanya satu garis, kita garis kayak gini. Namun pada mesinnya itu lebih parah lagi jalurnya. Jalur data itu ngeri. Puluhan dan bahkan ratusan jalur data. Oke teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tekan jempol ke atas, tekan subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya tidak menyuruh, saya hanya menginginkan teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya buat video. Karena tanpa teman-teman, percuma saya buat video ini. Terima kasih, saya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.